PT Gak Nikel yang melakukan aktivitas pertambangan di Pulau Gak, Kabupaten Raja Ampat menjadi satu-satunya perusahaan tambang yang tidak dicabut izin usahanya oleh pemerintah pasca polemik isu lingkungan yang baru-baru ini memanas. Perjalanan panjang anak usaha PT Antam ini bermula sejak era Presiden Soeharto, mendapat perlakuan khusus dari Presiden Megawati untuk tetap beroperasi di kawasan hutan lindung hingga mulai mengeruk bertonton nikel di pemerintahan Presiden Jokowi. Lantas, bagaimana rekam jejak perusahaan yang telah berdiri selama lebih dari 2 dekade ini? Mengapa perusahaan ini mendapat perlakuan khusus dan izinnya tidak dicabut? Perjalanan panjang PT Gak Nikel dalam memperoleh dan mempertahankan izin pertambangan di wilayah Pulau Gak, Raja Ampat menjadi kisah yang syarat dinamika antara regulasi, kepentingan investasi, dan keberlanjutan lingkungan. Pulau Gak secara administratif berada di distrik Wegeo Barat, Kabupaten Raja Ampat, Provinsi Papua Barat Daya. Sejarah panjang eksplorasi pertambangan nikel di pulau ini telah dimulai sejak zaman kolonial Belanda, yaitu pada 1920 hingga tahun 1958. Pasca kemerdekaan dan nasionalisasi aset-aset asing, eksplorasi nikel di Pulau Gak diteruskan oleh perusahaan-perusahaan lain, termasuk PT Pacific Nickel Indonesia, perusahaan asal Amerika Serikat sejak 1960 hingga 1982. Pada 1996, PT Gak Nikel terbentuk, hasil kemitraan antara raksasa tambang asal Australia, BHP Billiton, lewat anak usahanya Asia Pacific Nickel dengan kepemilikan saham mayoritas sebesar 75%, dan PT Aneka Tambang atau Antam, BUMN tambang milik Indonesia yang menguasai saham sebesar 25%. Namun, PT Antam berhasil mengakuisisi seluruh saham Asia Pacific Nickel pada 2008. Setelah melalui proses yang panjang, pada 19 Februari 1998, perusahaan ini resmi mendapat kontrak karya yang ditandatangani langsung oleh Presiden Soeharto. PT Gak Nikel mulai melakukan kegiatan eksplorasi intensif pada periode 1999 hingga 2002. Izin diperpanjang untuk 2006 hingga 2008 dan mulai melakukan studi kelayakan tambang pada 2008 hingga 2013 untuk memastikan potensi ekonomi dan dampak lingkungannya. Perjalanan PT Gak Nikel tak berjalan mulus pada 1999. Perusahaan ini mulai menghentikan kegiatan eksplorasinya bersamaan dengan keluarnya Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang kehutanan dan isu penetapan Pulau Gak sebagai hutan lindung. Walaupun eksplorasi pertambangan sudah tidak dilakukan, namun keberadaan perusahaan masih ada dan hanya melakukan kegiatan pengambilan sampel. Pada 2004, terbit keputusan Presiden Nomor 41 Tahun 2004 oleh Presiden Megawati memberikan hak khusus bagi 13 perusahaan tambang, termasuk PT Gak Nikel, untuk tetap beroperasi di kawasan hutan lindung. Alasannya, perusahaan-perusahaan tersebut telah lebih dulu mengantongi kontrak karya sebelum Undang-Undang Kehutanan diberlakukan secara ketat. Baru pada 2017, di bawah pemerintahan Presiden Jokowi, PT Gak Nikel mulai membangun fasilitas dan kemudian melanjutkan tahap produksi. Kementerian SDM yang dipimpin Ignatius Jonan menerbitkan izin usaha pertambangan Gak Nikel seluas 13.000 hektar di atas pulau yang hanya seluas 6.000 hektar. Padahal, menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang pengelolaan wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil, Pulau Gak termasuk pulau kecil yang tidak boleh ditambang. Temuan Jaringan Advokasi Tambang atau JATAM menyebut adanya potensi konflik kepentingan dalam perusahaan ini. Bambang Susigit yang dilantik sebagai Direktur Pembinaan dan Pengusahaan Mineral Kementerian SDM pada 2017 merupakan pemilik saham dan komisaris PT Gak Nikel. Lantas, siapa saja daftar pejabat tinggi di PT Gak Nikel saat ini? Lewat situs resminya, jabatan komisaris PT Gak Nikel diisi oleh 4 orang, yaitu Hermansyah, Lana Saria, Brigjen Purnawirawan Sabtono Aji, dan Ahmad Fahrul Rozi. Sementara jajaran direksi diisi oleh Arya Arditya Kurnia dan Aji Priyo Anggoro. Hermansyah pernah menjabat sebagai Kepala Bagian Perencanaan Strategis di Kementerian SDM. Lana Saria pernah menduduki sejumlah jabatan penting di Kementerian SDM, seperti Direktur Teknik dan Lingkungan Minerba, Direktur Pembinaan Pengusahaan Batubara, hingga staf ahli bidang ekonomi dan sumber daya alam. Sabtono Aji, pensiunan TNI yang pernah menjabat sebagai Asisten Khusus Wakil Menteri Pertahanan. Ada juga Ahmad Fahrul Rozi, alias Gus Rozi, Ketua Pengurus Besar Nahdlatul Ulama. Polemik yang kian memanas terkait aktivitas pertambangan di kawasan Raja Ampat berakhir dengan dicabutnya 4 izin usaha pertambangan yang beroperasi di Raja Ampat, kecuali PT Gak Nikel yang hanya diberhentikan sementara oleh pemerintah. Padahal, menurut Greenpeace, selama 6 tahun mengeruk ribuan ton nikel di Pulau Gak, perusahaan ini telah menyebabkan kerusakan lebih dari 500 hektar hutan dan vegetasi alami. Menteri SDM Bahlila Hadalia mengungkapkan, PT Gak Nikel tetap diizinkan beroperasi karena berdasarkan hasil evaluasi pemerintah, perusahaan mematuhi aturan lingkungan hidup dan tata kelola limbah yang baik sesuai dengan analisis mengenai dampak lingkungan hidup. Yang kita cabut adalah PT Anugerah Surya Pratama, PT Nurham, PT Miliar Raymond Perkasa, PT KWI Sejahtera Mining. Ini yang kita cabut. Alasan pencabutan tadi sudah sampaikan,
bahwa pertama secara lingkungan atas apa yang disampaikan oleh Menteri LH kepada kami itu melanggar. Yang kedua adalah kita juga turun ngecek di lapangan, kawasan-kawasan ini menurut kami harus kita lindungi. Sekalipun GAK tidak kita cabut, tetapi kita atas perintah Bapak Presiden kita mengawasi khusus dalam implementasinya. Jadi amdalnya harus ketat, reklamasinya harus ketat, tidak boleh merusak terumbu karang. Jadi betul-betul kita akan awasi habis terkait dengan urusan di Raja Ampat.